Shalom, kami dari kelompok 2. Ya, pada saat ini kami akan menceritakan kekristenan masuk ke Korea. Kami beranggotakan Ade Junianto, Astri Kasirahi, Karolina Trianingsih, dan saya Esther Julianti. Selamat menyaksikan. Korea 1832. Pekabar Injil Jerman bernama Carl Gustav berkunjung ke Korea dengan misi untuk membagi-bagikan traktat. Tetapi pada saat itu ia tidak diberi izin tinggal di Korea. Robert Thomas, seorang yang berasal dari Wales, mengunjungi Korea pada tahun 1866. Ia menaiki kapal Amerika, namun terjadi keributan di pelabuhan ibu kota Pyongyang yang mengakibatkan kapalnya diserang dan Thomas dibunuh bersama semua awak kapal. Tahun 1876. John Ross, seorang pendeta Presbyterian berasal dari Skotlandia. Ia melayani Tuhan di sebuah kota bernama Manchuria. Ia membaptis beberapa orang Korea di sana. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Karena mulai munculnya orang-orang percaya di sana, Ross dan rekannya John McIntyre menerjemahkan Injil Lukas bagi mereka. Salah seorang yang baru percaya ini berlanjut mengabarkan Injil kepada salah satu saudaranya, yakni Suh Kyung Jo, di desa Sola di sebelah Laut Korea. 형제, 나는 Trinidad Padre. 형제. 네. Suh menjadi Kristen dan kemudian ia mendirikan jemaat Kristen di desa tersebut. Suh di sini dicatat sebagai salah seorang dari 7 orang Korea pertama yang ditahbiskan sebagai pendeta Presbyterian. Seorang warga negara Jepang bernama Lee Sung Jung menerjemahkan Alkitab ke bahasa Korea. Dan pada tahun 1884, Lee menerbitkan keempat kitab Injil dan juga kisah para rasul. Sama halnya dengan negara-negara Asia lain, PI masuk ke dalam Korea juga membuka jalan melalui jalur perdagangan. Ini terbukti pada 1882, Korea menandatangani perjanjian perniagaan dengan Amerika Serikat dan terus berlanjut dengan negara besar lainnya seperti Inggris, Jerman, Italia, Rusia, dan Prancis. Tahun 1884, seorang dokter Amerika bernama Horace Allen, yang juga merupakan utusan dari gereja Presbyterian, berangkat ke Korea. Allen tiba saat sedang terjadi kekacauan politik, dan situasi ini membuat Pangeran Young Ik-min terluka. Allen saat itu juga dipanggil untuk mengobati pangeran, dan ternyata pengobatannya berhasil. Allen begitu disenangi di istana, sehingga setahun berlalu ia diberi izin membuka rumah sakit kerajaan di Seoul. Tidak lama kemudian, datang pula pendeta Presbyterian yang juga berprofesi sebagai dokter, yakni Horace Underwood dan juga pendeta Avenzeller. Pada akhir tahun 1885, 5 pekabar Injil Presbyterian dan 5 PI Metodis berada di Korea. Allen bekerja dengan sangat hati-hati. Ia fokus melayani secara medis, bahkan pendidikan. Hari demi hari berlalu, jumlah pasien begitu banyak. Penyakit yang sering ditemui adalah cacar, dan Allen adalah satu-satunya dokter yang mempunyai obat yang sangat dirahasiakan. Para
kabar Injil juga membangun sekolah-sekolah dan rumah yatim piatu. Alkitab terus dalam proses penerjemahannya dan disebarkan melalui jalur medis maupun pendidikan. Apen, I really want to be able to evangelize here. Okay, bro. Fighting. Andrew Wood pun melayani secara diam-diam, dan bahkan ia juga diam-diam membaptis orang-orang pertama yang percaya berkat pelayanannya. Underwood berkunjung ke desa Sola dan menemukan beberapa orang yang sudah percaya dan bersedia untuk dibaptis. 근데 여러분 왜요? Because His love, I baptize you in the name of Father, Son, Holy Spirit. Desa ini sepakat segera membangun gedung gereja. Seiring berjalannya waktu, 50 keluarga dari jumlah 58 keluarga di desa Sola memilih beralih agama menjadi Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa penginjilan terlaksana secara spontan, baik oleh PI antar keluarga, antar masyarakat, atau bahkan antar desa. Penginjil-penginjil barat di sini menjadi pasukan pendukung, mengajar, dan membaptis tiap-tiap orang yang ingin menjadi Kristen.